Buruk manusia adalah hukum tarik-menarik, nama lain untuk cinta. Ini adalah sebuah prinsip yang abadi dan mendasar yang terdapat di dalam segala hal, dalam setiap sistem filsafat, dalam setiap agama dan dalam setiap ilmu pengetahuan. Tidak ada yang lepas dari hukum cinta. Perasaanlah yang memberi vitalitas pada pikiran. Perasaan adalah hasrat dan hasrat adalah cinta. Pikiran yang dirasuki cinta menjadi tak terkalahkan. 4. MARCISHIMOFF. Sekali Anda mulai mengerti dan sungguh-sungguh menguasai pikiran dan perasaan Anda, saat itulah Anda melihat bagaimana Anda menciptakan realitas Anda sendiri. Di situlah letak kebebasan Anda, di situlah letak semua daya Anda. Marcisimov memberikan sebuah kutipan yang indah dari Albert Einstein yang agung. Pertanyaan terpenting yang dapat ditanyakan manusia kepada dirinya sendiri adalah, apakah ini semesta yang ramah? Dengan mengetahui hukum tarik-menarik, satu-satunya jawaban adalah ya. Semesta ini ramah. Mengapa? Karena ketika Anda menjawab seperti ini, menurut hukum tarik-menarik Anda pasti akan mengalaminya. Albert Einstein menghadirkan pertanyaan yang sangat berdaya ini karena ia mengetahui rahasia besar ini. Ia tahu bahwa dengan mengajukan pertanyaan ini, kita didesak untuk berpikir dan membuat pilihan. Hanya dengan menghadirkan pertanyaan itu ia telah memberi kita kesempatan besar untuk mengolah niat Einstein lebih jauh. Anda dapat membuat afirmasi dan menyatakan ini adalah semesta yang agung. Semesta mendatangkan semua kebaikan pada saya. Semesta bersekongkol untuk saya dalam segala hal. Semesta mendukung saya dalam segala sesuatu yang saya lakukan. Semesta memenuhi semua kebutuhan saya secara langsung. Ketahuilah bahwa ini adalah semesta yang ramah. Jack Canfield. Sejak mengenal rahasia ini dan mulai menerapkannya ke dalam kehidupan, hidup saya sungguh menjadi ajaib. Menurut saya, jenis kehidupan yang diimpikan oleh setiap orang adalah kehidupan yang saya jalani sehari-hari. Saya tinggal di sebuah rumah besar bernilai $4,5 juta. Saya mempunyai istri yang layak diperjuangkan sampai mati. Saya berlibur ke semua tempat indah di dunia. Saya mendaki gunung. Saya menjelajah. Saya mengikuti ekspedisi penelitian hewan liar. Semua ini sudah terjadi dan masih terus terjadi karena mengetahui cara menerapkan rahasia. Bob Proctor. Hidup sungguh luar biasa. Seharusnya memang begitu, dan akan seperti itu ketika Anda mulai menggunakan rahasia. Inilah kehidupan Anda, dan kehidupan seperti ini menanti sampai ditemukan Anda. Mungkin sampai saat ini Anda menganggap hidup itu sulit dan perjuangan. Jadi, menurut hukum tarik-menarik Anda akan mengalami hidup yang sulit dan penuh perjuangan. Mulai sekarang berteriaklah kepada semesta, hidup itu mudah. Hidup itu sangat baik. Semua hal yang baik datang pada saya. Ada kebenaran di lubuk diri yang terdalam yang telah menanti untuk ditemukan. Anda, dan kebenaran ini adalah Anda layak mendapatkan semua hal baik yang bisa ditawarkan kehidupan. Anda mengetahuinya karena Anda merasa tidak senang ketika Anda mengalami kekurangan hal-hal yang baik. Semua hal yang baik adalah hak lahir Anda adalah pencipta diri Anda, dan hukum tarik-menarik adalah alat yang ampuh untuk mencipta apapun yang Anda inginkan di dalam hidup. Selamat datang ke keajaiban hidup dan ke kebesaran Anda. Hukum tarik-menarik adalah hukum alam. Hukum ini sama pentingnya dengan hukum gravitasi. Tidak ada yang muncul ke pengalaman Anda kecuali jika Anda memanggilnya melalui pikiran yang terus-menerus. Untuk mengetahui apa yang Anda pikirkan, tanyakan bagaimana perasaan Anda kepada diri sendiri. Emosi adalah alat berharga yang mengatakan apa yang kita pikirkan. Mustahil untuk merasa buruk sekaligus memiliki pikiran yang baik. Pikiran menentukan frekuensi Anda, dan perasaan segera mengatakan frekuensi
Anda berada di mana? Ketika Anda merasa buruk, Anda berada di frekuensi yang menarik lebih banyak hal buruk. Ketika Anda merasa baik, Anda menarik sepenuhnya lebih banyak hal baik kepada Anda. Pemindah rahasia, misalnya kenangan yang indah, alam atau musik favorit dapat mengubah perasaan Anda dan memindahkan frekuensi dengan segera. Perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang bisa Anda pancarkan. Semakin besar cinta yang Anda pancarkan, semakin besar kekuatan yang Anda pergunakan. 6% 7 dan persen 00. Anda adalah pencipta, dan ada sebuah proses yang mudah untuk mencipta dengan menggunakan hukum tarik-menarik. Para guru besar sepanjang zaman telah membagikan proses penciptaan melalui karya besar mereka dalam berbagai bentuknya. Beberapa guru menciptakan cerita untuk menunjukkan cara kerja semesta. Kearifan yang terkandung di dalam cerita-cerita ini telah diwariskan selama berabad-abad dan telah menjadi legenda. Banyak orang yang hidup di masa kini tidak menyadari bahwa esensi dari cerita-cerita ini adalah kebenaran yang sesungguhnya dari kehidupan. James Ray. Jika Anda mengingat cerita Aladin dan lampu wasiatnya, Aladin memungut lampu, membersihkan debunya, dan keluarlah jin. Jin selalu mengatakan satu hal. Permintaanmu adalah tugasku. Kisah ini melanjutkan bahwa ada 3 permintaan, tetapi jika Anda melacak cerita ini ke awalnya, ternyata tidak ada batas dari permintaan ini. Coba pikirkan hal ini. Sekarang, kita ambil perlambang ini dan menerapkannya ke hidup Anda. Ingatlah bahwa Aladinlah yang selalu meminta apa yang ia inginkan. Kemudian, Anda mempunyai semesta yang luas, yaitu jin. Tradisi telah menyebutnya dengan banyak nama, malaikat pelindung yang kudus, diri yang lebih tinggi. Kita dapat memberi nama apapun padanya, dan Anda bisa memilih salah satu nama yang paling cocok untuk Anda. Tetapi, setiap tradisi telah mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Dan jin selalu mengatakan satu hal. Permintaanmu adalah tugasku. Kisah yang indah ini menunjukkan bagaimana seluruh hidup Anda serta segala sesuatu yang ada di dalamnya telah diciptakan oleh Anda. Jin hanya menjawab setiap perintah yang Anda tugaskan. Jin adalah hukum tarik-menarik, dan ia selalu hadir serta mendengarkan segala sesuatu yang Anda pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Jin menganggap segala sesuatu yang Anda pikirkan adalah apa yang Anda inginkan. Segala sesuatu yang Anda bicarakan adalah apa yang Anda inginkan. Segala sesuatu yang Anda lakukan adalah apa yang Anda inginkan. Anda adalah Tuan dari semesta. Dan jin ada di sana untuk melayani Anda. Jin tidak pernah mempertanyakan perintah Anda memikirkannya, dan jin segera mulai mendongkrak semesta, melalui orang-orang, situasi, dan peristiwa, untuk memenuhi keinginan Anda. Proses penciptaan yang digunakan dalam rahasia ini, yang diambil dari perjanjian baru di Alkitab, adalah sebuah penuntun yang mudah bagi Anda untuk menciptakan apa yang Anda inginkan dalam 3 langkah sederhana. Lisa Nichols. Langkah pertama adalah meminta. Berilah tugas kepada semesta. Biarkan semesta mengetahui apa yang Anda inginkan. Semesta selalu merespons pikiran-pikiran Anda. PROCTOR. Apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan? Duduk dan tulislah pada secari kertas. Tulisan dalam kalimat kala kini. Anda bisa memulai dengan menulis, saat ini saya begitu bahagia dan bersyukur bahwa. Kemudian jelaskan apa yang Anda inginkan dalam hidup, dalam setiap bidang kehidupan. Anda perlu memilih apa yang Anda inginkan, tetapi Anda sendiri perlu mengetahui dengan jelas apa yang Anda inginkan. Inilah pekerjaan Anda. Jika Anda tidak jelas, hukum tarik-menarik tidak dapat mendatangkan apa yang Anda inginkan. Anda akan mengirim frekuensi campur aduk dan Anda hanya bisa menarik hasil yang campur aduk pula. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, pikirkan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Sekarang, karena Anda tahu bahwa Anda dapat memiliki
menjadi, atau melakukan apapun, serta tidak ada batasnya. Apa yang Anda inginkan? Meminta adalah langkah pertama dalam proses penciptaan. Jadi, biasakan untuk meminta. Jika Anda harus membuat pilihan, dan tidak tahu jalan yang harus dituju, mintalah. Anda tidak boleh bingung tentang segala sesuatu di dalam hidup. Jadi, hanya meminta. Dr. Yo Vitale. Ini sungguh menyenangkan. Seperti memiliki semesta sebagai katalog. Anda membolak-balik lembarannya dan berkata, saya ingin mempunyai pengalaman ini. Saya ingin memiliki barang itu, dan saya ingin mempunyai orang seperti itu. Andalah yang menentukan pesanan kepada semesta. Sungguh mudah. Anda tidak harus meminta berulang-ulang. Mintalah satu kali saja. Persis seperti memesan dari sebuah katalog. Anda hanya memesan satu kali. Anda bukan memesan, lalu meragukan apakah pesanan sudah diterima, sehingga Anda berulang-ulang memesan kembali. Begitu pula dengan proses penciptaan. Langkah pertama adalah langkah memperjelas apa yang Anda inginkan. Ketika keinginan ini sudah jelas dalam benak Anda sudah memintanya. Lisa Nichols. Langkah kedua adalah percaya. Percaya bahwa apa yang Anda minta sudah menjadi milik Anda. Miliki apa yang saya sebut sebagai iman yang teguh. Percaya pada apa yang tidak kasat mata. Anda harus percaya bahwa Anda telah menerimanya. Anda harus tahu bahwa apa yang Anda inginkan adalah milik Anda begitu Anda memintanya. Anda harus memiliki iman yang utuh dan total. Jika Anda telah memesan dari katalog, Anda akan rileks karena tahu bahwa Anda akan menerima apa yang telah Anda pesan, dan Anda bisa melanjutkan hidup Anda. Anggaplah apa yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Ketahuilah bahwa keinginan Anda akan datang kepada Anda pada saat diperlukan. Kemudian biarkan datang. Jangan mengeluhkan atau mengkhawatirkannya. Jangan memikirkan ketiadaannya. Pikirkan keinginan Anda sebagai milik Anda, sebagai benda milik Anda, sebagai harta Anda. Tahun 1885 sampai tahun 1950. Pada saat Anda meminta, dan percaya serta tahu bahwa Anda sudah memilikinya di realitas tidak kasat mata, seluruh semesta bergerak untuk mendatangkannya ke dalam realitas kasat mata. Anda harus bertindak, bicara, dan berpikir, seakan-akan Anda telah menerimanya sekarang juga. Mengapa? Karena semesta adalah sebuah cermin, dan hukum tarik-menarik memantulkan kembali pikiran dominan Anda kepada Anda. Jadi, bukankah masuk akal bahwa Anda harus melihat diri Anda sedang menerimanya? Jika pikiran-pikiran Anda melihat Anda belum memilikinya, Anda akan terus menarik keadaan tidak memilikinya. Untuk mendatangkan kembali gambar-gambar yang Anda minta ke dalam hidup, Anda harus memancarkan frekuensi perasaan sedang menerimanya. Ketika Anda melakukan hal ini, hukum tarik-menarik akan dengan kuat menggerakkan semua situasi, orang, dan peristiwa kepada Anda untuk menerima apa yang Anda inginkan. Ketika Anda memesan tiket liburan, memesan mobil baru, atau membeli rumah, Anda tahu bahwa semua itu sudah menjadi milik Anda. Anda tidak akan memesan liburan lain untuk waktu yang sama, atau membeli mobil atau rumah lain. Jika Anda memenangkan lotre atau menerima warisan besar, bahkan sebelum Anda menerimanya secara fisik, Anda tahu bahwa Anda sudah memilikinya. Seperti itulah perasaan percaya bahwa Anda sudah memilikinya. Seperti itulah perasaan percaya bahwa Anda sudah menerimanya. Raih hal-hal yang Anda inginkan dengan merasakan dan percaya bahwa Anda sudah mempunyainya. Ketika Anda melakukan hal ini, hukum tarik-menarik akan dengan kuat menggerakkan situasi, orang, dan peristiwa kepada Anda untuk menerimanya. Bagaimana Anda menggerakkan diri sampai ke titik percaya? Mulailah dengan pura-pura percaya. Jadilah seperti seorang anak, dan bermainlah pura-pura. Bertindaklah seakan-akan Anda sudah memilikinya. Ketika Anda berpura-pura, Anda
akan mulai sungguh-sungguh percaya bahwa Anda sudah menerimanya. Di setiap waktu, Jin merespons pikiran-pikiran utama Anda, bukan hanya pada saat Anda memintanya. Itulah sebabnya mengapa setelah meminta, Anda harus terus percaya dan tahu. Berimanlah. Anda percaya bahwa Anda memilikinya, iman yang tak pernah